Tapi faktanya tak ada. Justru orang yang ingin membunuh Yesus adalah orang yang tidak memperoleh firman di dalam dirinya. Harusnya kalau nubuat untuk mati di salib itu ada, maka yang mengambil posisi untuk menjadi eksekutor penyaliban itu adalah pelaku-pelaku firman semua. Kenapa kau berkhianat? Oh, itu sudah difirmankan. Saya pelaku firman, saya adalah aktor yang berkhianat. Sudah pelaku firman saya ini. Kenapa kau menolak dia? Oh, saya sudah dinubuatkan untuk menolak dia demi untuk terciptanya apa yang sudah difirmankan. Terus kenapa kamu mengadukan kepada gubernur Pilatus? Kenapa kau berkhianat? Kenapa kau melakukan kesaksian palsu? Kenapa kau melakukan tipu muslihat? Oh, saya ini pelaku firman, Pak. Kebetulan saya ini ditugasi untuk melakukan sebagai lakon demikian. Itu kalau sudah dinubuatkan, saudara. Tapi apa kata Yesus? Kamu ingin membunuh aku karena kamu tidak memperoleh firman di dalam dirimu. Berarti penyaliban ini bukan kehendak Tuhan. Makanya ketika Petrus dikatakan oleh iblis, "Nyala iblis, engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan." Apa yang dipikirkan oleh Tuhan? Menyelamatkan nabinya Yesus alaihi salam dari pembantaian orang-orang kafir laknatullah. Apa yang dipikirkan oleh manusia? Si Petrus, ini guru saya kalau datang ke sana pasti ditangkap, pasti dibunuh. Kasihan kami kehilangan guru. Tetapi karena Yesus berkata, "Hei Petrus, iblis, kau memikirkan yang dipikirkan manusia. Tuhanku sudah merancang, aku akan diselamatkan." Maka yang disalibkan adalah si kutuk. Yesus apa dasarnya dikutuk? Tak ada. Dia orang suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Apa kata beliau? Dia mengatakan, "Aku muslim sejati." Yohanes 14 nomor 31. Orang Indonesia harus tahu bahwa aku mengasihi, aku mentaati Bapa yang telah mengutusku, dan aku senantiasa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa kepadaku. Aku seorang muslim. Maka tidak mungkin muslim yang taat, hamba yang soleh, hamba yang suci menjadi korban untuk pelaku-pelaku maksiat. Itu tidak mungkin, tidak ada konsep. Kecuali konsep yang diusung muncul belakangan setelah Yesus yang dibawa oleh Paulus. Nah, ini yang saya katakan tadi. Dosa waris itu coba Anda baca dalam Roma 5 nomor 12, coba Anda baca di situ. Oleh karena satu manusialah sehingga dosa menjalar sampai ke bumi. Siapa itu yang difitnah? Adam alaihi salam. Saya kira begitu, saudara. Saya simpulkan pada sesi ini bahwa orang-orang yang ingin dan punya niatan membunuh Yesus itu orang yang tidak memiliki firman di dalam dirinya, alias mereka adalah konco-konco daripada penyesat atau iblis. Demikian. Bang Suki ya, sebenarnya betul sekali, ya tahan dulu Bang. Ya. Sebelum kita ke Bang Suki ya, saya jadi begini Bang Suki ya. Coba Bang Suki pelajari. Simpel jawabannya ini, karena karya Tuhan itu apapun alasannya, ketika dia dimulai itu pasti melibatkan Jibril, Abraham, Musa, ya sampai ke Isa, kemudian Isa. Coba lihat, ketika karya Tuhan itu dimulai selalu melibatkan Jibril. Ya, pertanyaannya secara epistemik, kenapa ketika karya penyaliban itu dimulai justru tidak melibatkan Jibril, justru melibatkan iblis? Mestinya yang membisikkan Yudas pertama kali untuk menjual Yesus itu kalau di situ tuh poinnya sebenarnya Bang Suki. Nah, pertanyaannya kenapa ini? Kenapa bisa iblis yang membisikkan Yudas? Apakah cerita penyaliban ini hanya fiktif atau bagaimana? Kan seperti itu. Bang Suki, karena ini sebenarnya melabrak isi-isi nubuatan tersebut, ya. Nah, begitu kira-kira Bang Suki. Jadi mohon dipelajari sebagai PR Bang Suki, kenapa dalam karya penyaliban itu justru tidak melibatkan Jibril, ya. Kita perhatikan mulai dari kasus penyaliban Yudas menjual Yesus sampai Yesus berteriak, "Eli Eli lama sabaktani," itu tidak ada yang melibatkan Jibril. Ini karya Tuhan tuh karya iblis. Itu aja poinnya situ, Bang Suki. Ya, silakan mungkin Bang Suki mau dibantah, silakan. Untuk dosa waris tadi sudah jelas ya, Bang Zuma tadi sudah kasih ayatnya ya, bahwa sebenarnya fitnah.
Karena memang pemilik kitab asli Yahudi ya, Yahudi sendiri tidak mengakui adanya dosa waris. Kan kita bisa lihat di SK 18-20. Bahkan Paulus pun sempat membantah ini di Roma 14-12. Jadi tidak ada dosa waris. Ini hanya fitnah sebagian orang. Entah ini Paulus yang asli atau memang penulis Bible di zaman abad keempat itu. Nah, begitu mungkin. Bang Suki, silakan. Iya, silakan Pak Suki, silakan Pak Suki. Tidur kayaknya dia ini, Bang Goto. Ya, mantap sekali Bang Ali. Iya, aku baru sholat Jumat, baru pulang sholat Jumat. Iya, iya. Izin ya. Ayo. Halo, halo. Salam Bu Runda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Runda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Iya, di dalam Roma 5. Mungkin saya akan naikkan Tes. Halo. Terdengar ya suara saya? Dengar. Bagus suaranya Bang Suki, silakan. Iya. Roma 5 ayat 14. Sungguh pun demikian ya. Maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai ke zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa, dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dia yang akan datang. Jadi sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ia menerima hukuman mati. Dan hukuman mati itu berlanjut terus kepada keturunannya, kepada anak cucunya. Termasuk juga Yesus yang dilahirkan tanpa dosa. Karena dia memakai tubuh dosa. Itu yang dikehendaki Bapa diutus ke dalam dunia. Kalau Yesus mengatakan di dalam Yohanes 3 ayat 13, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Apa maksudnya turun itu? Di dalam Lukas 1 ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Elohim yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Elohim. Yang kudus itu berasal dari sorga. Sekarang dia berada di bumi. Itulah arti dia turun ke bumi. Dia mengutus anak. Seorang anak itu taat sepenuh kepada bapaknya. Dan benar apa dikatakan Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu tipe anak yang hormat dan setia kepada bapak. Sehingga semua apapun yang dia katakan dikerjakan oleh anak, itu semua dari bapaknya. Maka Bapa mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Itu suara langsung Bapa mengatakan itu. Jadi karena Yesus ini anak, maka barang siapa menerima anak, dia menerima Bapa. Tidak bisa seorang manapun mau mengenal Bapa tanpa mengenal anak. Karena hanya Bapa yang mengenal anak dan anak yang mengenal Bapa. Dan anak ini menyatakan Bapa itu. Ya, sampai di Yohanes 14 ayat 10. Filipus, kalau engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Bukan melihat secara fisik, tetapi apa yang dikatakan, apa yang dikerjakan. Karena Yesus datang dalam nama Bapaknya. Itulah utusan yang benar. Nah, kalau kita membaca di dalam Matius 21 ayat 33 dan selanjutnya tentang perumpamaan, di sana kita bisa memahami kronologi kedatangan Yesus. Siapa itu Yesus? Dan diawali oleh apa? Di sana ada tuan tanah. Tuan tanah itu melambangkan daripada Tuhan itu sendiri. Dia saya baca aja ya. Saya baca Matius
21 ayat 33. 33 mana ini? Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur. Kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Bapak Tuhan itu memilih bangsa Israel, lalu diberikan hukum. Itulah pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur, lalu mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Siapa penggarap-penggarap itu? Dijelaskan di ayat 45-nya adalah imam-imam kepala, pemimpin-pemimpin atau tua-tua bangsa Yahudi. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya. Siapa hamba-hambanya? Yaitu nabi-nabi. Musa, Daud, dan selanjutnya. Itulah nabi. Itulah disebut hamba. Kepada penggarap untuk menerima hasil bagiannya. Tetapi penggarap itu menangkap hamba itu. Mereka memukul seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada semula. Tapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawannya. Akhirnya ia, tuan tanah itu, Tuhan, menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Ayat 38. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anak itu, yaitu imam memang kepala ahli Taurat, mereka berkata seorang kepada yang lainnya, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur, lalu membunuhnya. Jadi kedatangan Yesus diawali dengan hamba-hamba, utusan-utusan yang berasal dari keturunan Adam dan Hawa yang telah jatuh dalam dosa. Tetapi Yesus yang dijelaskan di dalam 1 Korintus 5:45 adalah Adam yang akhir. Dia dilahirkan kudus, dia berasal dari sorga. Sehingga hanya anak ini yang mewakili Bapa, dan firman-Nya sepenuhnya ada di dalam dirinya, dan hidup kekal itu ada dalam dirinya yang diberikan Allah. Ya, lanjut Bang. Bang Suki, kita sapa Bang Goldian. Bang Goldian, selamat sore Bang. Bang Goldian. Selamat sore Bang. Assalamualaikum Bang Goto, Assalamualaikum Gurunda dan teman-teman yang lain, minal aidin wal faidin, mumpung masih sawat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Gurunda aja, tapi gini ya, Kita kembali ke Bang Zuma, mungkin ada Bang Ali ya, Bang Ali. Pak Suki ini Unitarian, nggak percaya Jesus Dulu itu Bang Goldian, hilang. di mute dulu ya. Ya, siap-siap. Bang Ali. Ya, tahan dulu Bang Ali, mungkin ada yang mau ditambahkan Bang. Ya. Ya, jadi aku memang kurang menyimak tadi dengan apa Suki ini. Jadi semuanya ya yang dia malah dia curhat saya rasa di sini. Ya, saya melihat dia kayaknya curhat. Yang menjadi persoalannya, apakah anak itu sama? Ya, sama esensitasnya dengan pencipta atau Allah itu. Ini. Nah, ini yang harus dipertanyakan. Nah, jadi yang menginginkan kematian Yesus ini seperti judul, yang menginginkan kematian Yesus itu siapa sebenarnya? Itu yang pertanyaan dari Bang Juma tadi yang perlu ditegaskan sama Anda. Apakah itu memang kehendak Tuhan atau memang adanya spekulasi yang menginginkan seperti yang Gurunda bacakan tadi di dalam Yohanes 8. Ya, nomor 37 sampai 47 itu. Siapa yang menginginkan kematian kepada Yesus? Apakah Tuhan sendiri yang menginginkannya? Atau memang ada entitas yang menginginkan kematian Yesus untuk terjadinya penyalipan, yang lewat penyalipan itu muncul doktrin yang menuhankan korban pembunuhan ini. Jika ini adalah suatu perbuatan daripada Tuhan, di dalam hukum Taurat jangan engkau membunuh katanya. Ya, lalu juga dikatakan di dalam Matius 19 nomor 18, Yesus sendiri mengingatkan. Ya, jangan kamu membunuh, jangan kamu berzina, dan jangan kamu bersaksi dusta.
Matius 19 nomor 18. Namun ternyata ya perilaku atau jalan salib ini harus melanggar hukum Taurat itu sendiri dan melanggar larangan membunuh ya dengan menjadikan Yesus sebagai korban pembunuhan. Di dalam Yohanes 84 yang menginginkan kematian dan pembunuhan itu iblis. Nah, jadi lewat pembunuhan ini muncul penuhanan Yesus. Roma 14 nomor 9. Demikianlah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya dia jadi Tuhan. Pertanyaannya, ya, siapakah sebenarnya yang menginginkan kematian ini, yang menginginkan doktrin penyaliban ini sebagai bentuk ya lahirnya ketuhanan orang Kristen? Ini yang menjadi persoalan. Jadi kita nggak usah kemana-mana menjurus kepada apapun. Sekarang melakukan hukum Taurat artinya jangan membunuh. Namun terjadinya pembunuhan. Nah, di sini terjadinya pembunuhan diri. Silakan Suki. Silakan Bang Zuma, silakan. Langsung ke Bang Suki kayaknya, kepanjangan kalau saya tambahkan lagi. Silakan, apa-apa ditanggapi oleh Bang Suki dulu. Iya. Tadi di dalam Roma 5 ayat 14 bahwa Yesus yang tidak berbuat kesalahan, berbuat dosa seperti yang Adam buat, dia pun akan mengalami kematian. Artinya apa? Bahwa dunia ini sudah dikuasai oleh iblis. Jadi maut dikuasai oleh iblis dan seluruh manusia setelah jatuh dalam dosa. Kalau Bapa mengaruniakan anaknya ke dalam dunia yang semuanya berbuat dosa, sehingga keadilan pun tertimbulnya terbalik. Dan orang benar dikuasai, dikepung oleh orang-orang fasik. Berarti kematian Yesus itu Bapa yang menghendaki. Kenapa? Karena Yesus waktu dia dihadirkan, sebelum dia datang, ada namanya Yohanes Pembaptis. Dia mengatakan, lihatlah, inilah anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia. Kalau menurut Yeskiel 18:20, bahwa orang yang berdosa itu yang harus mati. Roma 3:23, seluruh manusia telah berbuat dosa. Kalau Yeskiel itu ayat itu digenapi oleh Tuhan, semua manusia mati, hanya Yesus sendiri yang hidup. Itu jelas dia katakan anak tunggal. Dia makanya relakan anak tunggalnya itu datang, disamakan dengan manusia, menerima hukuman yang tidak selayaknya diterima, tetapi membebaskan orang yang akan dihukum. Dan sebenarnya hal yang terjadi pada Yesus terjadi pula di zaman sekarang di negara kita. Pengadilannya tidak adil, terbalik. Banyak orang yang salah tidak dihukum, banyak orang tidak salah dicari kesalahannya untuk dihukum, menggantikannya. Terjadi sampai sekarang. Intinya berarti kehendak Bapak ya. Intinya Iya, kehendak Pak. Bapak ya. Benar. Oke. Sudah. Silakan. Bang Juma, silakan Gurunda. Oke, mohon izin ya teman-teman. Jadi Yesus pernah berkata di dalam Matius 24, jadi apabila kamu melihat sang pembinasa keji berdiri di tempat yang suci menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Jadi Yesus mengatakan pembinasa keji itu dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Kalau kita melihat di dalam kitab Daniel, di sana diterangkan kemudian bahwasanya pembinasa keji ini menginginkan kemudian untuk memutarbalikkan apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Ini yang perlu dipahami oleh saudara, bahwa sang pembinasa keji ini memutarbalikkan. Nah, kembali kepada pernyataan saudara di dalam Matius 21 tadi, kalau Anda membawa Yohanes, inilah anak domba yang akan menghapuskan. Coba Anda lihat di data 21-nya, di data 31 dari Matius 21 ini. Apa yang diterangkan?
Matius 31. Siapakah di antara orang itu yang akan melakukan kehendak ayahnya? Yang terakhir, kata mereka, kata Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan sunda akan lebih dahulu masuk ke dalam kerajaan Tuhan, sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut cukai dan perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya. Jadi menurut Yesus, hanya karena percaya kepada Yohanes, pelacur dan juga pemungut cukai lebih dulu masuk ke dalam kerajaan surga, bukan karena salib. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saudara berkata bahwa penyaliban itu adalah kehendak Tuhan, di mana itu tertulis? Sedangkan nyata di dalam Amsal 6 nomor 16, perintahnya jelas, pernyataannya jelas. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Berarti menumpahkan darah Yesus itu adalah kekejian bagi Tuhan. Itu adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Belum lagi dikatakan dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau membunuh orang yang benar. Yesus orang tidak bersalah, Yesus itu orang benar. Tidak ada alasan kemudian untuk membunuhnya, kecuali alasan yang datang belakangan yang dibuat-buat oleh Paulus. Jangan kau membunuh orang yang benar. Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah benar, akulah hidup. Berarti Yesus ini tidak boleh dibunuh. Tetapi kemudian Paulus mengajarkan mutarbalikkan, boleh dibunuh, boleh. Supaya menebus Kristen dari kutuk. Paulus dapat ilmu dari mana coba? Sedangkan dalam pengajaran Tuhan kepada Bani Israel, Tuhan yang diajarkan oleh Yesus kepada Bani Israel, tidak boleh membunuh orang yang benar, tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Kata Tuhan, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan kemudian orang yang bersalah. Nah, kenapa hal ini digaungkan oleh gereja? Yesus datang menebus dosa. Sebenarnya saudara, dengarkan baik-baik. Sebenarnya yang mengajarkan nebus dosa itu bukan Yesus. Yesus mengajarkan bertobat. Sedangkan yang mengajarkan dosa ditebus oleh Kristus, itu adalah Kristus palsu yang datang kepada Paulus, agar supaya banyak orang terjebak dalam tipu daya tersebut. Siapa sih yang tidak mau utangnya dilunasin sama orang lain? Siapa sih yang tidak mau penyakitnya disembuhkan sama dokter? Siapa sih yang tidak mau masalahnya itu tuntas? Siapa sih dosa-dosanya tidak ingin dihapuskan? Semua orang mau. Maka ketika kemudian iblis menjanjikan penebusan dosa kepada orang-orang yang mempercayainya, maka orang-orang ini pun mengatakan, yes, kami terima itu. Nah, sekarang ketika dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, sebab dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati di atas tiang salib. Kalau Paulus mengutip yang tertulis, maka lari ke Ulangan 21, nomor 22, nomor 23. Di situ yang disalib adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Sekarang, apa yang bisa jadi alasan kita mengatakan Yesus dikutuk oleh Tuhan? Apakah ada dosanya Yesus? Tak ada. Tapi kalau dikatakan yang dikutuk oleh Tuhan itu adalah iblis, itu baru betul. Itu baru betul. Karena hanya iblis yang terkutuk. Di dalam Kejadian 3, iblis yang dikutuk. Di dalam Al-Quran, iblis yang dikutuk. Yesus pun mengatakan dikutuklah iblis. Bahkan kalau Anda melihat Yohanes 6 nomor 70, Yudas disebut iblis. Nah, kalau Yudas disebut iblis oleh Yesus, dan iblis merasuki Yudas agar Yesus disalib, maka kesimpulannya penyaliban terjadi karena kehendak iblis. Apa tujuannya iblis merasuki Yudas? Agar Yudas tidak berkhianat, agar Yudas tidak
melaporkan Yesus agar Yesus tidak ditangkap, agar Yesus tidak disalib, agar dosa tidak ditebus? Tidak mungkin. Iblis merasuki Yudas tujuannya untuk supaya Yesus disalibkan. Kalau tujuan salib itu menghapus dosa, itu sama dengan iblis menginginkan Tuhan menghapuskan dosa-dosa Adam. Kalau demikian, benarkah iblis menginginkan surga buat anak Adam? Tentu tidak. Maka supaya dianggap kebenaran, nama Yesuslah yang dipakai di sana. Makanya Yesus berkata kepada murid-muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, inilah dia yang digantung di salib ini, yang kemudian sebagai Kristus palsu, yang menyesatkan miliaran manusia. Demikian. Silakan. Ya, silakan Bang Suki. Tadi poinnya Bang Suma jelaskan bahwa ada Kristus palsu. Iya. Bang Suki, agak ribut. Saya jelaskan dulu ya poin yang dijelaskan Bang Suma tadi. Tahan dulu Bang, tahan dulu. Saya jelaskan poinnya dulu. Bang Suki. Agak ribut ya. Iya, di ribut. sini Saya memang. Iya, saya mikir dulu Bang Suki tadi poin yang dijelaskan Bang Suma tadi ya, bahwa ada Kristus palsu yang mengajarkan menebus dosa. Nah, menurut Bang Suma, Yesus yang asli tidak pernah mengajarkan penebusan dosa. Yang ngajar itu adalah Kristus palsu yang datang kepada Paulus. Itu poinnya. Nah, silakan Bang Suki bantah. Apakah betul yang mengajar penebusan dosa ini adalah Yesus palsu? Nah, itu poinnya. Silakan Bang Suki. Ya, tentu yang harus dibaca ini dulu saya. Kisah Rasul 13 ayat 9. Ya. Bukan hanya Paulus yang penuh dengan Roh Kudus. Yesus pun dikatakan sebagai penuh Roh Kudus. Sehingga apa yang dikatakan oleh Yesus itu berasal daripada Bapa. Paulus di dalam Kisah Rasul 13 dikatakan sebagai orang yang penuh dengan Roh Kudus, sehingga tulisan-tulisan Paulus itu terverifikasi oleh Bapa itu sendiri. Ya, nah sekarang bagaimana manusia itu seandainya bertobat itu dapat masuk ke dalam kerajaan surga, sedangkan manusia dikuasai oleh iblis, berada dalam kuasa iblis. Tidak ada cara lain, maka Tuhan harus mengutus anaknya atau menciptakan satu manusia baru yang selevel dengan Adam, yaitu Yesus. Dan Yesus pun menghadapi pencobaan sama yang dihadapi oleh Adam, tetapi Yesus tidak mengikuti keinginan daripada iblis. Bapa sudah mengatakan kepada anaknya, duduklah di sebelah kananku, anteng situ, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakiku, tumpuan kakimu. Yesus laksanakan, bahkan hampir dia tidak. Bang Suki, tolong dijawab poin pertanyaannya Bang Suki. Bang Suma tadi menarasikan bahwa yang mengajar menebus dosa itu adalah Kristus palsu yang datang kepada Paulus. Sementara Kristus asli itu tidak mengajarkan penebusan dosa, tapi pertobatan. Iya, jadi begini Bang. Iya, maksud saya tadi. Apakah betul? Iya, mengajar menebus dosa. Gitu loh. Begini Bang. Tadi saya baca di Kisah Rasul 13 ayat 9 itu menegaskan bahwa tulisan Paulus pun itu diilhami oleh Roh Kudus. Saya sudah bacakan bahwa Paulus dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi kalau orang tidak membaca ini, dianggapnya dia sendiri tulisannya. Itu semua diilhami oleh Roh Kudus. Sebab Yesus pun dipenuhi Roh Kudus. Hanya Yesus yang lebih sempurna sehingga dia katakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa, dan sejak kelahirannya sampai matinya dia tidak berbuat dosa. Beda dengan Paulus. Saya mau bantah dulu. Jadi kamu menyamakan ya. Ya, kamu menyamakan bahwa Yesus yang datang sama Paulus itu adalah Yesus yang sama.
Oke, saya berikan sekarang validasi bahwa Yesus yang datang sama Saulus itu bukanlah Yesus yang sama. Ya, kita tunjukkan validasinya. Ya, di dalam Matius 5 nomor 17. Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Lebih bagus alam semesta ini sirna dan runtuh daripada seperti iota daripada hukum Taurat. Itu sirna. Satu. Kedua, jangan kamu bersaksi dusta. Tadi sudah saya bacakan Matius 19 nomor 18. Jangan kamu bersaksi dusta. Namun roh yang mengaku dirinya Yesus yang menuntun Paulus ini mengajarkan di dalam Efesus 2:15. Ya, dengan matinya Kristus sebagai manusia telah membatalkan hukum-hukum Taurat dan berikut perintah-perintah dan ketentuannya. Mereka berseberangan, kawan. Ya, kedua, di dalam Galatia 3:13 dikatakan, Paulus mengatakan, ya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk bagi kita, katanya. Ya, ini Yesus pengikut hukum Taurat. Yesus taat hukum Taurat. Namun, menjadikan hukum Tuhan sebagai kutukan. Itu perbuatan siapa? Itu perbuatan Tuhan atau perbuatan iblis? Hanya iblislah yang menolak hukum Tuhan. Lalu dikatakan di dalam 1 Korintus 9:20. Apa dikatakan? Demikianlah bagi orang Yahudi, aku berlaku seperti orang Yahudi agar aku memenangkan hati orang Yahudi. Dan bagi orang yang terikat dengan hukum Taurat, aku berlaku seperti orang yang terikat dengan hukum Taurat. Padahal aku sendiri tidaklah pengikut hukum Taurat. Jadi jelas orang Kristen bukan pengikut hukum Taurat. Lalu kenapa demikian? Ini bertentangan. Ini, apakah mereka, apakah Yesus yang kamu imani itu adalah orang, Yesus yang datang sama Saulus ini adalah orang yang sudah dinubuatkan oleh Yesus dalam Matius 24 nomor 4 dan 5. Yaitu penyesat yang datang kepadamu yang mengaku, akulah Mesias, akulah Kristus. Atau di Lukas 21 nomor 8. Ini yang menggenapi siapa? Yesus yang datang sebagai roh halus yang mengaku dirinya, akulah Yesus yang engkau aniaya. Ini membuktikan ajaran-ajarannya bertentangan, ajaran-ajarannya berkontradiksi. Silakan kalau ditambahin sama Gurunda. Silakan. Ya, silakan mungkin. Silakan Bang, silakan Bang Suma, silakan. Karena Bang Suki muter-muter nih. Silakan Bang. Silakan Bang Zuma, silakan. Suara saya kedengaran, Netes? Dengar. Silakan Bang Zuma. Silakan. Karena Bang Suki tadi membawa itu tadi rumah berapa tadi Bang Suki? Yang Paulus itu kepenuhan Roh Kudus ya. Saya lupa catat di sini. Ya, jadi dasarnya Bang Suki mengatakan bahwa roh yang datang kepada Paulus itu adalah betul-betul roh Yesus. Itu dasarnya. Silakan, Itu Kisah Rasul 13 ayat 9, Bang. Itu Paulus dipenuhi oleh Roh Kudus. Rasul 13 ayat 9. Iya, Oke. di sana dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi kita kerucutkan permasalahan, mohon izin teman-teman sekalian. Ketika Yesus di Bukit Bukit Zaitun, Yesusnya kemudian ditanya oleh muridnya. Ketika di Bukit Zaitun murid-muridnya datang bercakap-cakap, percakapan-percakapan rahasia ini kepada Yesus. Murid bertanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Yesus menjawab, "Tanda kedatanganku, kalau aku yang datang, pertama, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit akan berguncang. Aku nampak di tengah langit, seluruh manusia di atas muka bumi akan meratap, dan seluruh manusia di atas muka bumi akan melihat aku." Jadi ketika ada orang yang berkata bertemu aku di padang gurun, bertemu dengan aku di dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya. Itu bukan aku. Waspada kepada Kristus palsu. Karena kalau aku yang datang, tanda-tanda itu akan menyertai aku. Makanya
Yesus mengatakan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, untuk membedakan antara yang datang kepada Paulus itu adalah Kristus palsu atau Kristus asli, maka kata Yesus, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan. Tetapi kalau itu bukan aku, tanda itu tidak akan datang, tanda itu tidak ada. Maka apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Al-Quran surah As-Sukruf ayat 61, Allah subhanahu wa ta'ala menggariskan sesuai dengan pernyataan Yesus itu sendiri. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratum mustaqim. Dan sungguh dia benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat ketika ia datang. Karena itu janganlah kamu ragu tentang kiamat itu. Jadi jalan lurusnya adalah kiamat itu terjadi kalau dia yang telah diangkat oleh Allah ke langit turun untuk dia. Inilah yang terjadi. Pengikut Kristus yang banyak yang disesatkan itu jelas namanya adalah pengikut Kristus. Kalau kita simpulkan ya Kristen. Andai saja yang datang kepada Paulus pada saat itu adalah Yesus yang asli, maka kiamat sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Tapi karena itu yang palsu, maka tidak terjadi kiamat. Yang ada penyesatan terhadap banyak orang. Ini yang perlu kita pahami, orang Islam pahami, orang Kristen pahami. Karena kita ini dua agama, ada pertalian cerita, ada pertalian kisah. Kemudian Al-Quran dan juga kitab yang saudara Kristen bawa, itu ada cerita yang berkesinambungan. Kenapa? Karena Al-Quran datang menceritakan tentang Nabi yang datang kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah, yang diberikan banyak mujizat, yang kemudian dilantik menjadi Tuhan, sedangkan dia tidak pernah mengajarkan itu. Kenapa ada ajaran penebusan dosa? Hukum Taurat adalah kutub. Kristus telah mati dengan menebus dosa orang-orang Kristen. Kenapa? Karena itu tadi Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan akan menyesatkan banyak orang. Kalau dia menyesatkan banyak orang, berarti banyak kisi-kisi materi pengajaran yang akan diajarkan oleh si palsu. Hati-hati, kata Yesus. Hati-hati, waspada. Di dalam Lukas 21 nomor 8 juga Yesus mengatakan itu. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dia akan menyesatkan orang dan waktunya sudah dekat. Jangan kamu percaya. Itu kata Yesus. Bahkan di data nomor 12-nya, kata Yesus, namun sebelum itu terjadi, Lukas 21 nomor 12, namun sebelum itu terjadi, sebelum penyesat itu membawa-bawa namaku, sebelum penyesat itu datang dengan menggunakan nama Kristus, terlebih dahulu kamu ditangkap, disesat, dimasukkan ke dalam rumah-rumah ibadat dan dipenjara. Siapa pelakunya? Paulus. Jadi ini yang harus saudara-saudara Kristen saya pahami. Kenapa kiamat tidak terjadi? Padahal kata Yesus, kalau aku yang datang, tanda-tanda ini menyertai aku. Kalau bukan aku, maka tanda-tanda itu tidak ada. Kalau tanda itu tidak ada, jangan kamu percaya itu bukan aku. Matius 24, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 23, nomor 15, nomor 16, nomor 17, nomor 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, endingnya di data nomor 30. Makanya orang Yahudi nggak percaya kepada Yesus. Tidak percaya kepada Yesus, kenapa? Karena Yesusnya ini tidak membawa tanda kiamat kepada Bani Israel. Dia datang, tapi hanya kepada Paulus. Dia datang hanya kepada Ananias. Dia datang hanya kepada penulis wahyu. Padahal kata Yesus, kalau aku datang, seluruh manusia akan melihat ke aku. Seluruh manusia di atas bumi ini akan meratap. Bagaimana tidak meratap, coy? Matahari menjadi gelap. Bayangkan saja nih, ini sudah jam 3 di tempat saya sore. Jam 4 sebentar lagi, jam 5 sebentar lagi, jam 6 sebentar lagi. Berputar waktu 12 jam besok pagi. Tidak ada pagi lagi. Yang ada
tetap gelap, 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 gelap. Kita menunggu bulan, tak ada bulan. Bahkan bintang-bintang berjatuhan, bahkan gemuruh-gemuruh langit itu kemudian berguncang. Bagaimana enggak panik? Tapi apakah itu sudah terjadi? Bukan. Tidak sama sekali. Berarti yang datang kepada Paulus adalah penyesat yang mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Siapa dia? Iblis. Silakan. Ya, silakan Bang Suki, silakan. Dibantai itu Bang. Ya, karena ayat yang Abang Sumpah kurang kuat tuh. Pak, satu saja. Iya. Karena banyak. Silakan. Matius 23 ayat 37. Yesus mengatakan, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Di dalam narasi Yesus dalam perumpamaan ayat Matius 21, demikian juga terjadi terhadap dirinya. Bagaimana kita bisa mempercayakan kepada bangsa yang punya cara hidupnya seperti ini? Tidak bersyukur, tidak mengasihi sesamanya. Dia sukanya hanya membunuh. Sehingga apa yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes 16 ayat 1 dan 2. Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Elohim. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Jadi Yesus memberitahu kita bahwa bangsa Israel, umat pilihannya, dia dikatakan tidak mengenal Bapa. Karena anak yang diutus, yang mengasihi sesama aja dibunuh. Padahal Bapa itu adalah kasih. Di Ulangan 6 ayat 5, kasihlah Tuhan Allahmu. Dan Allah itu Elohim, ya, Elohimmu. Elohim mengutus anaknya, dan anak berperilaku baik, mengasihi. Tetapi karena mereka tidak mau diusik kenyamanannya, dan banyak masyarakat ikut berbondong-bondong kepada Yesus ini. Mereka takut kuasanya berkurang, pengaruhnya berkurang, hormatnya berkurang. Maka dia lebih baik lenyapkan untuk satu orang. Tetapi memang keadaan dunia yang sudah dipenuhi dengan semua orang telah jatuh dalam dosa. Maka tadi dikatakan di dalam kitab Habakuk, keadilan timbul terbalik dan orang fasik mengepung orang benar. Maka tidak mungkin tidak orang benar pun diutus, pasti dibunuh. Karena orang yang benar tidak akan melakukan kekerasan, kejahatan. Dia akan menerima hal demikian. Ya, lanjut. Bang Suki nggak nyambung maksudnya jawaban. Kita bahas ini sosok yang mengaku Yesus yang bertemu Paulus. Oke, ini saya baca. Kalau itu saya baca ini Kisah Rasul 9 ya, tadi dari 9 ayat 1. Sebenarnya waktu kedatangan Yesus yang diikuti dengan petir, dengan gemuruh, dengan ini segala yang itu kedatangan kedua kalinya, yang di dalam kisah 1 ayat 11 itu dikatakan demikian ya. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Nah, waktu di dalam kisah 9 perjumpaan Paulus, karena apa? Paulus seorang pengikut agama Yahudi, pemuda yang radikal sekali. Padahal Yesus katakan tadi di Yohanes 16 ayat 1, 2, dan 3, dia pun tidak mengenal Bapa. Dia cari itu orang-orang pengikut Yesus untuk ditangkap, disesah, dipenjara, bahkan dibunuh. Tapi di dalam
perjalanannya, Yesus menjumpainya. Saulus, Saulus, kenapa engkau aniaya aku? Karena yang pengikut Yesus adalah tubuhnya. Yesus kepalanya. Tubuhnya dilukai, kepala yang merasakannya. Maka dikatakan, mengapa kau aniaya aku? Nah, sejak saat itu kuasa Tuhan membuat dia buta, supaya dia menyadari itulah yang tuannya yang harus dihormati, yang dimuliakan. Nah, sejak saat itulah kehidupan Paulus berbalik 180 derajat. Kehidupan yang berbalik itulah pertobatan yang dikehendaki oleh Bapa. Yohanes mengatakan, bertobatlah sesuai dengan hasil pertobatanmu. Itulah makanya tadi yang Bang Zuma baca di dalam Matius 20 berapa tadi itu, orang-orang sundal, karena dia sudah bertobat maka dia bisa masuk. Sedangkan imam-imam kepala tidak menerima, ya tentu dia tidak bisa masuk surga. Didahuluilah orang-orang yang berdosa itu tetapi mau bertobat. Memang benar Yesus mengajarkan untuk bertobat, tetapi harus diperhatikan bahwa kalau tidak ada hakim, tidak ada pengadilan. Kalau tidak ada yang memenangkan, mengalahkan iblis, tidak ada yang dapat menebus seluruh manusia dari kuasa iblis. Karena Yesus telah memenangkan iblis, mengalahkan iblis, maka semua manusia dapat ditebusnya sehingga untuk dapat diadili. Yesus penghakimnya. Yesus kitabnya. Kehidupan Yesus inilah contohnya, cerminnya. Jadi kalau orang bercermin kepada Yesus sama hidupnya, maka menurut Roma 8 ayat 1, siapa yang di dalam dia, dia bebas dari hukuman. Tetapi kalau orang yang jahat, pasti sesuai dengan Matius 7 ayat 23, sekalipun dikasih karunia, bisa menyembuhkan, bisa mengusir setan, bisa bernubuat, kalau perbuatannya jahat, itu yang ditolak. Tidak salah, semua memang harus berbuat baik dan bertobat. Jangan berbuat jahat. Ya, lanjut. Poin dapat yang ditanyakan itu, apakah Yesus itu, Paulus itu adalah Yesus asli? Itu poinnya, Bang. Iya, ya asli, Bang. Tentu dari saya mengatakan itu Yesus asli. Kalau Bang Juma mengatakan lain ya. Nomor satu tadi, ya nomor satu yang kamu bawa. Akan ada orang yang membunuhmu. Iya. Lalu mengaku mengenal aku dan Bapa. Namun dia tidak mengenal aku dan Bapa. Kamu salah di dalam menafsirkan ayat tadi. Yohanes 16 nomor 1 sampai 4. Ingat di situ dikatakan melakukan pembunuhan terhadap murid-murid Yesus. Lalu dia mengaku mengenal aku dan Bapa. Siapa yang pelakunya? Paulus. Ini di Yohanes 16, Bang. Iya, Yohanes 16 nomor 1 sampai 4. 1 sampai 3. Nah, saya baca ulang ya, saya baca ulang. Iya. Saya baca ulang ya, Yohanes. Ada orang yang membunuhmu lalu mengaku mengenal aku dan Bapa. Padahal bukan. Dia tidak mengenal aku dan Bapa. Bukan begitu nih ya, saya baca ulang ya. Yohanes 16 ayat 1 sampai 3. Yesus mengatakan demikian, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa, ini murid-muridnya dong, dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Elohim. Mereka berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa Elohim maupun aku. Nah, inilah orang-orang Yahudi yang dikepalai oleh imam-imam kepala, ahli Taurat dan orang Farisi. Tahan Bang Suki, Ya. tahan dulu Bang, tidak kena esensinya ya. Saya coba menjawab sedikit ya, kembali ke Bang Suma. Ya, Bang Suki, Matius 7 ayat 15, Yesus memberikan perumpamaan pokok anggur. Itu jelas bahwa pokok anggur yang baik akan menghasilkan ya buah yang baik. Pokok anggur yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Sekarang pertanyaannya, apakah Paulus ini adalah pokok anggur yang baik? Kan tidak. Ya, Paulus ini bukanlah pokok anggur yang baik. Dia pokok anggur yang tidak baik. Dalam Kisah Rasul 22 ayat 4 dikatakan dia adalah pembunuh murid-murid Yesus. Kan begitu. Berarti dia berasal dari pokok anggur yang tidak baik. Itulah yang dibahas tadi Bang Zuma, bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus, ya Yesus palsu, karena datang kepada pokok anggur yang tidak baik, gitu loh. Jadi yang datang kepada Paulus ini adalah Yesus palsu.
palsu karena mendatangi pokok anggur yang tidak baik. Karena kalau pokok anggur baik, ya itu ikan baik. Nah, begitu kira-kira. Silakan mungkin dia Bang Suma, silakan. Ya, saya sedikit lagi ya, sahabat-sahabat sekalian, di tempat saya sudah mau asar. Saya hanya ingin saudara saya Suki, tadi saudara mengutip kisah para Rasul 1 nomor 11. Orang-orang di situ kemudian mendengarkan malaikat berkata, Yesus yang kamu lihat terangkat ke langit akan datang kedua kalinya ke bumi ini sama seperti engkau melihat dia ke langit. Artinya, orang-orang melihat jasad ketika kemudian Yesus terangkat ke langit. Maka Yesus wajib hukumnya turun ke bumi dengan jasad. Sama seperti ketika dia terangkat. Makanya Yesus mengatakan seluruh manusia di atas muka bumi akan melihat aku di langit, di awan-awan. Itu baru Yesus yang asli. Coba Anda lihat di dalam pengakuan Yesus. Ketika dia mengajar di tengah-tengah Bani Israel. Dia tidak pernah mengatakan dirinya sebagai anak Tuhan. Dia senantiasa mengatakan anak manusia, anak manusia, anak manusia, anak manusia, anak manusia, anak manusia. Ketika Paulus menemukan pengajaran dari sosok yang mengaku Yesus Kristus, dia mengaku bahwa Yesus yang datang kepadaku bukan manusia. Berarti bukan anak Maria. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Siapa? Manusia yang diurapi Tuhan. Manusia yang diurapi Tuhan. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia, itu adalah penyesat. Coba tanya Paulus. Paulus dalam Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Aku menerima Injil bukan menerima dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi aku menerima Injil dari Yesus Kristus. Paulus sadar dengan mengatakan aku menerima Injil bukan dari manusia tapi dari Yesus. Berarti dengan kata lain, Yesus dia percayai datang bukan sebagai manusia. Dialah antikristus, dialah penyesat itu. Itu satu. Yang kedua, ketika Yesus sejenak lagi naik terangkat ke langit, apa kata Yesus? Memang aku harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran atau roh penghibur itu tidak akan datang. Jadi aku harus pergi supaya roh kebenaran itu datang. Aku harus pergi. Kalau aku tidak pergi, si roh kebenaran tak datang. Berarti menurut Yesus ada 3 yang datang setelah dia. Yang pertama, roh kebenaran. Yang kedua, siapa? Yang kedua, Yesus palsu. Yang ketiga, aku sebagai penutup alam semesta. Jadi ada 3 yang datang setelah Yesus. Yang pertama adalah roh penyesat yang mengaku Yesus Kristus. Yang kedua adalah roh kebenaran. Yang ketiga ditutup oleh Yesus yang manusia. Sekarang sudah terjadi 2. Yang datang yang pertama adalah Kristus palsu. Yang kedua roh kebenaran yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nanti yang ketiga, ketika yang datang adalah Yesus yang asli. Ini cerita yang ada di dalam Bible, saudara. Aku memang harus pergi, karena kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Dan kalau dia datang, dia akan mengajarkan kamu kepada seluruh kebenaran, keadilan dan pengisapan dunia akan dosa. Berarti yang datang setelah Yesus adalah roh kebenaran, bukan Yesus. Yesus datang nanti setelah diikuti oleh tanda-tanda. Tetapi Yesus juga berkata, akan datang juga penyesat, yaitu Kristus palsu. Matius 24 nomor 4. Sebab Kristus palsu dan nabi palsu akan datang dan melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan. Siapa orang pilihan? Murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus adalah orang-orang pilihan. Nah, sekarang yang jadi permasalahan adalah malaikat berkata dia akan datang dengan jasadnya. Yesus berkata aku datang dengan jasadku. Yang datang kepada Paulus tanpa jasad. Yang datang kemudian tanpa jasad itu ada 2. Roh kebenaran dan juga adalah Kristus palsu. Yang mana yang datang kepada Paulus? Kristus. Dalam bentuk jasad? Tidak. Apakah yang datang roh kebenaran? Bukan. Tapi siapa? Yesus Kristus.
Siapa yang dinubuatkan sebagai penyesat? Roh kebenaran atau Kristus? Kata Yesus, penyesat itu bergelar Kristus. Siapa yang datang kepada Paulus? Kristus. Itulah dia si penyesat. Jadi saya simpulkan, diduga selama 2000 tahun Kristen menyembah si penyesat yang terkutuk, yaitu Sibilisis. Demikian dari saya, sahabat-sahabat sekalian. Mohon maaf dan terima kasih atas ruang yang diberikan. Kita siap-siap untuk sholat asar untuk Kota Makassar. Saya tetap nyimak. Silakan dilanjut oleh guru-guru saya dan sahabat-sahabat yang lain. Demikian. Kabur dulu sama saya. Masya Allah.